Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Hardiano dengan NIM 2501081009. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas normalisasi saya dengan kasusnya, yaitu sebuah perusahaan dengan nama Dev Solution Corp. Dan inilah yang akan saya normalisasikan nantinya. Ini adalah soalnya, ada kode proyek, nama proyek, manajer, email, ID pegawai, nama pegawai, email pegawai, dan skill teknis. Langsung saja kita masuk ke anormalnya, yaitu seperti ini. Sebelumnya saya minta maaf jika tidak bisa menunjukkan memindahkan kolom-kolom atau tabel-tabelnya, karena ini nih takutnya nge-crash ntar laptopnya, karena bukan laptop saya juga, dan laptop ini juga versi lama. Takutnya ntar pas video record kayak gini jadi nge-crash gitu, jadi rusak videonya Pak. Jadi langsung saya, tapi akan tetap saya jelaskan pelan-pelan Pak. Ya, ini nih anormalnya. Ini seperti ini, masih ada koma-komanya begini, berdempet-dempet. Dan kita akan langsung masuk saja ke 1NF nya seperti ini. Di 1NF ini yang berdempet-dempet tadi sudah diurutkan ke bawah seperti ini. Kenapa diurutkan? Karena seperti aturannya di 1NF, tidak boleh berkoma-koma, tidak boleh berdempet-dempet, dan tidak boleh kayak ya berdempet-dempet seperti itu, agar kelihatan rapi saja Pak. Dan tidak boleh juga ke samping, misalnya kayak skill 1 SQL misalnya, terus skill 2 Spring, itu juga nggak boleh Pak, karena emang bagaimanapun harus diurutkan ke bawah. Seperti kalau seperti ini nih di MySQL, seperti insert kolom, insert tabel ya Pak. Jadi ke bawah gitu, bukan alter tabel. Kalau seperti ini kan di MySQL alter tabel Pak, buat tabel baru dipanjangin ke kanan kayak gini Pak. Cuman di 1NF itu cuman boleh ke bawah aja Pak, dan tidak terlihat lagi koma-komanya agar kelihatan rapi. Terus lanjut ke 2NF seperti ini. Sudah saya pisah-pisahkan satu persatu. Kita mulai dari tabel proyek dulu. Seperti ini tabel proyek yang isinya kode proyek, semua yang berhubungan dengan proyek. Terus ada nama proyek, manajer, dan email manajer. Tapi kan email manajer tidak berhubungan langsung dengan kode proyek. Nah, ini akan dibahas di 3NF nantinya. Ini disebut sebagai transitive dependency, yaitu ketergantungan dengan kolom lainnya. Kode proyek itu menentukan nama proyek. Sebenarnya kode proyek ini kan sama dengan nama proyek, cuman ini dalam bentuk kode, sama seperti NIM Pak. NIM dan nama mahasiswa, ini adalah nama mahasiswanya, dan ini adalah NIM-nya. Sama-sama identitas, cuman beda. Yang satu tulisan, yang satu kode, yang satu nomor Pak. Terus juga nama proyek itu menentukan manajernya siapa yang memegang proyek tersebut, dan tentunya apapun itu pasti akan masuk ke email manager nantinya. Jadi berhubungan lah. Jadi tanpa disadari ini berhubungan seperti rantai kereta api Pak. Kode proyek menghubungkan ke sini, nama proyek menghubungkan ke manajer, manajer menghubungkan ke email manager. Jadi seperti terantai gitu Pak. Dan ini yang akan diselesaikan di 3NF nantinya untuk menghilangkan transitive dependency. Jadi apa yang akan diselesaikan di 2NF ini, yaitu tuh partial dependency, di mana
kolom non key itu hanya boleh bergantung ke primary key, tidak boleh bergantung ke kolom lain. Maksudnya primary key memiliki kekuasaan penuh atas non key, jadi tidak boleh setengah-setengah. Seperti ini. Misalnya ini kan nama pegawai, jadi karena ini cuma satu, kode proyek cuma satu, ID pegawai cuma satu, jadi primary key-nya memegang kekuasaan 100%. Saya mengistilahkan 2NF ini dengan nama kekuasaan. Kalau di sini kan ID pegawai, email pegawai kan tidak terhubung langsung dengan kode proyek, dan juga skill juga, nama pegawai juga tidak terhubung langsung. ID pegawai, nama pegawai, dan email pegawai kan satu tabel gitu Pak. Karena ID pegawai, karena nama pegawai ini cuman bergantung ke ID pegawai, tidak ke kode proyek. Jadi cuman tergantungnya setengah, tidak full kekuasaan Pak. Jadi bagaimana agar kita bisa membuat nama pegawai ini bergantung full ke primary key-nya, maka kita pisah seperti ini Pak, seperti tabel ID pegawai ini. Ya, tabel pegawai ini. Jadi nama pegawai benar-benar full dengan primary key-nya. Dan begitu juga dengan skill. Kode proyek menentukan ini kan semuanya key Pak. Ya. Jadi skill ini kan ya begitulah Pak. Ya benar-benar saling-saling bergantung ini Pak. Dan kita akan lanjut ke 3NF untuk menyelesaikan transitif seperti ini. Di 3NF nanti kan itu tidak boleh non key berhubungan dengan non key menentukan non key lainnya, atau berhubungan dengan non key lainnya. Seperti tabel proyek ini. Di tabel proyek itu kan seperti yang saya bilang tadi, email manager itu tidak berhubungan langsung dengan kode proyek. Email manager itu ada karena ada kolom manager. Jadi email ini secara tidak langsung itu tidak berhubungan dengan kode proyek, maka kita akan pisahkan dengan membuat tabel manager ini sendiri dan tabel proyek juga sendiri. Seperti ini Pak. Seperti ini Pak. Ini ID manajernya. Ini saya buat ID manajernya agar nama manajer tidak menjadi primary key, karena rawan Pak. Karena bisa aja sama nanti namanya, kan primary key harus unik Pak. Jadi saya buat ID manager seperti ini. Ini nama manajernya, ini email manajernya. Dan ini tabel proyek yang telah dipisahkan. Ini kode proyek, nama proyek, dan tentu yang memegang proyek tersebut ID manager. Jadi ini sudah tidak transitif lagi. Mungkin Bapak bertanya-tanya kenapa skill ini tidak dipisahkan. Karena kan skill ini tidak berhubungan langsung dengan kode proyek. Ini kan cuman berhubungan dengan ID pegawai. Kenapa tidak dipisah? Karena seperti aturannya, yang dipisah itu cuman yang non key. Sedangkan ini semua adalah seperti primary key, composite Pak, composite. Ini semuanya key, jadi seolah-olah ini cuma satu kunci. Jadi ini akan dipisahkan nanti di 4NF karena nilainya banyak. Di 4NF nanti kan kita akan memisahkan yang bernilai banyak, atau MVD, kepanjangannya saya lupa Pak, value, pokoknya yang nilainya banyak-banyak seperti ini Pak, ini akan dipisahkan. Karena 3NF sudah selesai, kita akan lanjut ke 4NF untuk memisahkan tabel yang panjang ini, tabel yang redundansi, tapi dibilang redundansi juga tidak. Ini tabel, ada tabel pegawai, tabel manajer, tabel proyek, dan ini adalah yang telah kita pisahkan tadi. Ini adalah ada ID pegawai, skill, dan seperti yang kita lihat ini sedikit, cuman 4
ya cuma 4 dan tidak kelihatan terlalu redundansi mengambil banyak tempat, tidak seperti ini kan berurutan ke bawah itu kan banyak Pak. Nah jadi 4 RF itu gunanya untuk memecahkan nilai yang banyak-banyak begini. Sebenarnya tugas saya itu cuma selesai sampai di sini, tapi ketika saya melihat yang di atas, melihat soalnya, ini kan ada kayak di proyek itu tuh cuman beberapa skill yang digunakan, seperti misalnya di proyeknya P01 itu kan Andi Saputra cuman menggunakan Java, SQL, dan Spring Boot. Sedangkan di proyek P02 itu Andi Saputra cuman menggunakan Java dan Android SDK, tidak menggunakan SQL dan Spring Boot. Nah, data-data seperti ini itu rawan akan data-data hantu Pak. Saya menyebutnya dengan data hantu karena ketika takutnya nanti misalnya saya joinkan yang terbaca di P01 malah Android Pak. Takutnya seperti itu. Bukannya Java, SQL, Spring Boot, tapi yang terbaca Android. Sedangkan Android ini hanya digunakan di P02, bukan P01. Nah, saya perhatikan itu, makanya saya lanjutkan di 5NF, yaitu join, untuk menguji apakah data-data tersebut tidak akan membingungkan nantinya, dan tidak menghasilkan data-data hantu, data-data yang tidak ada pastinya. Seperti ini misalnya bos meminta untuk menunjukkan skill dari Andi ini E01 malah takutnya nanti malah Android SDK yang keluar di P01-nya, karena ingin memastikan semua maksud saya karena ingin memastikan lagi agar datanya benar-benar bisa terhubung agar jelas, maka saya buat 5NF-nya. Dan di 5NF ini saya gabung lagi Pak. Kenapa digabung lagi? Agar biar jelas Pak. Biar jelas di sini misalnya P01, E01 Java, SQL, Spring Boot, dan dan cuma sampai Spring Boot. Sedangkan nanti di P02-nya itu baru ada Android SDK Pak. Jadi tidak membingungkan nanti, dan ini sudah jelas letak-letaknya di P02 hanya menggunakan Android SDK, dan di P01 cuma Spring Boot, SQL, Java. Takutnya nanti misalnya meminta P02, kan di P02 cuman Android SDK. Nah, yang keluar nanti takutnya malah ini SQL dan Spring Boot. Jadi tidak ada kejelasan dan akan membingungkan nantinya. Mungkin cuman segitu yang bisa saya jelaskan. Maaf jika penjelasan saya mungkin membingungkan Bapak, karena saya lagi flu juga, kurang enak badan. Makanya untuk menjelaskan itu kadang terhambat-hambat Pak. Tapi alhamdulillah saya bisa mengerti dengan materi normalisasi ini, di mana normalisasi yang pertama 1NF itu membuat tabel anormal ini menjadi satu-satu gitu Pak, tidak berdempet-dempet seperti ini. Seperti di 1NF ini maksud saya Pak. Rapi ke bawah Pak, tidak rapi ke samping, itu tidak boleh Pak. Dan dan juga ini akan dipisah-pisah nantinya yang tidak berhubungan langsung, seperti nama pegawai kan tidak terhubung langsung dengan kode proyek, makanya primary key-nya tidak memegang kekuasaan full sama sekali, malahan non key malah hanya tertuju ke setengah dari primary key-nya. Dan itulah yang akan dipisah untuk menjadi 2NF, di mana 2NF ini partial dependency,
yang dimana non-key ini hanya boleh full bergantung ke primary key dan tidak boleh setengah-setengah. Seperti ini, ketiga ini bergantung ke kode proyek, walaupun email manager tidak tergantung langsung, cuman dengan transitive dependency dia akan terhubung secara tidak langsung. Dan seperti ini, ID pegawai menghubungkan nama pegawai dan email pegawai, dan seterusnya. Ini sudah satu key. Dan di 3NF itu kita malah menghilangkan transitive dependensinya. Di tabel seperti ini kita akan menghilangkan, maksudnya bukan menghilangkan tapi akan memisahkan tabel manager, kolom manager dan email manager menjadi satu tabel baru, dan kode proyek dan nama proyek menjadi satu tabel baru. Kita pisahkan seperti ini agar dia tidak ketergantungan, dan terbuatlah satu kolom baru ID manager agar nama manager tidak menjadi primary key karena rawan sesuatu yang sama. Dan seterusnya seperti itu. Untuk 4NF itu nilai-nilai yang banyak seperti bahasa, misalnya contoh lainnya mungkin seperti bahasa, Pak. Satu orang bisa memiliki bisa mempelajari 3 bahasa, karena bahasa itu banyak kan nilainya juga banyak, Pak. Mungkin itu akan dipisahkan di 4NF nantinya. Dan semisalnya ragu-ragu kalau soal joinnya, maka dipisahkan di 5NF agar tidak menjadi data hantu. Agar, kalau nggak salah, saya lupa apa julukan di 5NF ini, Pak. Cuman saya tahu ini join-join gitu, Pak, topiknya di 5NF. Agar takut tidak ada kebingungan nantinya di join-joinnya, maka kita gabungkan lagi tabel yang dipisahkan tadi seperti ini. Kita secara jelas P01 menguasai Java, SQL, dan Springboard di P01. Sedangkan di P02 E01 hanya mempelajari Android dan Java. Oke, sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, dan saya sangat berterima kasih karena Bapak telah menyuruh kami untuk membuat tugas normalisasi 1NF sampai 5NF agar kami bisa secara tidak langsung belajar NF tambahannya seperti 4NF dan 5NF. Karena Bapak cuma menjelaskan sampai 3NF dan menyuruh kami untuk belajar. Bukan menyuruh, tapi secara tidak langsung kami belajar dari ini nih, belajar dari apa yang Bapak suruh tentang 4NF dan 5NF. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.